Yang nyuruh klarifikasi ke jenengan itu kan Gembe. Ya sudah, Pak. Urip iku sederhana. Gak usah digaangel. Jadi manusia itu sebenarnya sudah diberi perangkat sama Allah itu lengkap. Diberi jalan hidup lengkap. Diberi petunjuk hidup lengkap. Diberi apapun, manusia itu sudah lengkap. Jadi tinggal manusianya sendiri bagaimana menjalankan kan gitu. Jadi bagian rezeki manusia itu tidak sama. Tidak sama. Satu sama lain itu tidak sama. Ada ukuran yang tidak sama. Itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi penetapan rezeki untuk satu sama lain itu ada yang memang ditakdir bisa sampai kaya raya. Ada yang ditakdir di pertengahan. Ada yang di bawah. Tapi di bawah pun bukan miskin. Gitu loh. Bukan miskin, bukan kok sampai sampai kekurangan itu nggak ada. Allah tidak membuat hambanya itu menjadi kekurangan. Nah, tidak ada juga takdir Allah yang buruk. Allah mentakdirkan manusia jadi tukang becak, jadi tukang sapu itu nggak ada. Nggak ada. Semua takdir Allah itu untuk manusia itu sebenarnya baik, khususnya untuk orang mukmin ya. Untuk mukmin itu kudunya kalau ngomong balik ke beberapa pengajian saya itu. Takdir dari kuli batu, dari tukang becak, dari sopir angkot, itu takdir wong-wong sing di luar Islam, wong kafir. Kalau orang yang sudah menyatakan diri mukmin itu menjadi mukmin itu semua ditakdir itu baik, diberikan kebaikan itu jaminan Allah kepada orang-orang mukmin itu. Cuma sing gak gelem dadi api ya wonge dhewe, gitu loh. Yang membuat jalan keburukan, yang mencari jalan selain jalannya Allah itu manusianya. Nah, orang yang ditakdir sugih, ditakdir kaya raya itu, suatu saat bisa habis. Dicabut keberkahannya, dicabut rahmatnya, karena dengan hartanya dia tidak menggunakan untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk melakukan hal-hal yang memang Allah suka gitu loh. Kita ini kan nggak sadar. Sholat itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita kepada Allah itu ibadah itu kewajiban. Karena kita diciptakan oleh Allah, kita diberikan segalanya oleh Allah, maka Allah mewajibkan itu seperti yang disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban utamanya ibadah. Nah, orang salah di dalam memaknai, memahami, mengartikan makna ibadah ini gitu loh. Ibadah itu luas, semua konteks hidup ini ibadah. Kita seperti ini loh, ngobrol pagi, ambek ngopi, ambek ngerokok ini. Terus ngomong ke hal-hal yang positif, hal-hal baik, motivasi, saling mengingatkan, saling memberikan arahan yang baik, memotivasi kepada kebaikan, ibadah. Apapun bentuknya. Tidur ibadah. Kowe zikir, arep zikir sedina 1.000. Kanggo dirimu sendiri. Bukan untuk Allah. Kamu mau salat sunnah, niru Sayyidina Zainal Abidin, sedina 1000 rakaat. Itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Gitu loh. Jadi kembalinya itu untuk diri sendiri. Nah, yang untuk Allah itu apa? Ini yang jarang dijalankan oleh manusia. Yang untuk Allah itu bila kamu bersedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kamu tahu orang itu nggak punya duit, kamu tahu orang itu butuh. Sebisa kamu memberi, itu yang untuk Allah. Kamu berbuat baik kepada siapapun yang namanya manusia. Itu untuk Allah. Kamu menjenguk orang sakit, itu untuk Allah.
Nah, nilai-nilai ini yang banyak ditinggalkan oleh manusia itu ini, gitu loh. Jadi sampai Allah di dalam surat Fatir itu menyatakan ya ayyuhan nas, udzkuru nikmatallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, makanya sih disebut untuk orang mukmin, manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, udzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku kepada kalian. Dan nikmat Allah ini luar biasa banyak. Kita ini kadang-kadang tidak mau mengikuti kisah-kisah hikmah, kisah-kisah yang terjadi pada zaman-zaman nubuah, ya, kenabian dan sebagainya itu kita tinggalkan kisah-kisah itu. Bagaimana kisah sahabat Nabi Musa yang meminta kepada Musa untuk memohonkan kepada Allah agar dia diberi kesempatan masuk surga itu atas ibadahnya. Dia tinggalkan segala urusan dunia, urusan manusia. Wis gak ono sing dia tidak akan menyakiti siapapun, dia mengasingkan diri. Nah, sufi ya. Ibadah 428 tahun. Begitu mati, malaikat laporan Allah, ya Allah, iki lho, dhisik janjine pengen mlebu surga dengan ibadahnya. Baik, kamu timbang coba itu. Seluruh nilai ibadahnya selama 400 tahun itu dengan nikmat sebelah mata. Ditimbang jomplang, entek. Masih kalah berat dibanding nikmat sebelah mata. Baru nikmat sebelah mata itu sudah mengalahkan nilai ibadahnya dia selama 428 tahun. Akhirnya malaikat bertanya pada Allah, terus bagaimana ya Allah? Ya sudah, karena dia memang berniat ingin mendekat ke aku, beribadah kepada aku, meninggalkan segala urusan-urusan yang sia-sia, sekarang masukkan dia ke surga atas rahmatku. Jadi yang dicari itu rahmatnya Allah ini loh. Kamu akan mendapatkan apa kebahagiaan apapun, kesuksesan apapun itu kalau tanpa adanya rahmat Allah ini nggak akan bisa tercapai. Itu yang paling harus dipikirkan oleh umat itu di situ. Tapi banyak orang tidak berpikir, apalagi kalau orang sudah diberi harta, sudah diberi kelebihan. Lupa sudah. Yang diandalkan hartanya, yang diandalkan pangkatnya, yang diandalkan kedudukannya, yang diandalkan apa yang dia punya, sudah. Padahal semua itu juga dari nikmat Allah. Allah beri untuk kenikmatan hidup kamu itu. Nah, manfaatkan nikmat-nikmat itu untuk nilai-nilai kebaikan. Gitu. Di situ salahnya kita. Maka yang ditakdir kaya raya itu jadi nggak berkah, tambah ongso-ongso, jadi satpam jago hartane, ya, takut melarat, takut ini macam-macam. Yang di pertengahan pun, karena dia tidak menyadari bahwa semua yang dia punya, dia miliki ini karena nikmat Allah, juga nggak dijaga, sing di bawah akan jadi miskin. Ongso-ongso, wong wis gak duwe, kepengin sugih nggak mencari jalan yang telah dituntunkan oleh Allah, yang telah ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, malah jadi miskin. Makanya saya ngomong, tidak ada takdir miskin, yang ada orang memiskinkan diri sendiri. Itu loh. Orang memiskinkan diri sendiri, miskin tidak ada. Karena dia wong iku sadar, oh iya, aku butuh, aku pengen gini. Saya berbuat untuk Allah apa? Banyakin sodako. Sodako itu kata Rasulullah SAW menghindarkan manusia dari 70 macam bala. Menghindarkan manusia dari 70 macam bala. Dan bala paling ringan yang dihindarkan oleh Allah dari sodako kita itu bala kemiskinan. Jadi uang itu rajin sodako.
Tidak mungkin dia miskin. Karena sudah ada jaminan langsung dari Allah. Dinas sudah. Jadi 70 dihindarkan manusia dari 70 macam balak itu, balak terjeleknya itu balak kemiskinan. Lah kenapa wis ngerti butuh, kepingin lebih baik hidupnya, kepingin lebih enak hidupnya, kepingin lebih cukup kehidupannya, bukannya sedekah. Sedekah ngenteni sugih ora sugih-sugih. Gitu. Arab sedekah jangan ngenteni sugih. Saat belum sugih, saat belum banyak duit itu, ada berapapun sisihkan untuk sedekah. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jangan pernah iri. Dia bersabda begitu. Jangan pernah iri, jangan pernah iri. Sampai diulangi 3 kali. Jangan pernah iri. Irilah kepada 2 orang saja. Ojo iri nang wong sing mobil akeh aja, ora usah iri. Aja niru Pak Teguh. Ngiri nang wong sing bojone akeh. Wow. Puspa kok bojone akeh penak. Kok bojone akeh penak, aku pengen duwe bojo akeh. Ngiri sing ngono iku ora bener iku. Gitu. Bojone ayu-ayu. Nah, bojone ayu-ayu, seksi-seksi, semok-semok. Irilah pada 2 orang. Siapa itu? Kata Rasulullah. Irilah kepada orang yang diberi Allah hafalan Quran banyak. Yang diberi Allah bacaan Quran bagus. Dia ulang-ulangi bacaan Qurannya. Dia ulang-ulangi hafalan Qurannya setiap pagi dan sore hari. Ini yang disuruh oleh Kanjeng Nabi. Inilah yang pertama kepada orang yang diberi hafalan Quran banyak, diberi bacaan Quran bagus, dia ulang-ulangi bacaannya, dia ulang-ulangi hafalan Qurannya setiap pagi dan sore. Pak Teguh itu hafalan Qurannya banyak. Ambek aku ada apa-apanya aku. Kelas TK aku nulis perguruan tinggi lah. Tapi nggak pernah mau ngulang-ngulangi gitu lah. Ya. Tangi melek ku sing dipikir iki kok mangan apa? Iki ya apa? Iki engko bayar iki apa? Itu enggak. Tangi melek itu setelah kita wudu, sholat sunnah, bukankah ada satu amalan yang luar biasa? Kita itu kadang-kadang mendengarkan hadis, disampaikan Quran yang sangat membawa nilai kebaikan dalam hidup, tapi kita nggak mau jalanin. Nggak mau mengistiqomahkan. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Terus barang siapa yang memperbanyak istighfar sebelum dia melaksanakan sholat subuh, kemudian dia mau membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi astaghfirullah 100 kali. Lebih-lebih kalau dia mau menambah dengan bersolawat sebanyak yang dia mampu, maka Allah menjamin dia tidak akan miskin. Allah cukupkan rezekinya. Allah bukakan pintu rezeki. Tapi kita nggak mau gitu. Kayaknya nggak mau. Contoh saja kan, berkali-kali saya sampaikan. Saya sampaikan di mana-mana saya ngisi pengajian, saya sampaikan. Ada satu hal yang sangat ringan, sangat mudah dijalankan. Dan itu sudah saya rasakan bertahun-tahun saya jalankan. Saya jalani kurang lebih umur 30 tahunan. Sopo-sopo wong sing gelem maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Setelah sholat subuh dan sholat maghrib, setelah salam, sebelum berubah duduk atahiyatnya, maka Allah jamin hidupnya tidak akan pernah kurang. Allah menjamin itu. Kamu istiqomah membaca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum berubah duduk tahiyat, langsung baca. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali saja kok. Allah jamin hidupnya tidak akan pernah kurang. Luar biasa kan? Urip gak kurang itu luar biasa. Tapi saya ngelihat teman-teman itu waktu jamaah jarang yang mau ngelakoni. Langsung silo. Langsung berubah duduk tahiyat. Oh, jangan berubah dulu. Tidak boleh berubah. Tetap posisi duduk tahiyat. Itu Al-Quran dah itu. Selama zikir itu. Iya, itu Quran dah. Kalimat itu dari mana? La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Quran bukan? Quran. Seberapa banyak pun hafalan Quranmu itu, jadikan zikir untuk diulang-ulang. Kita nggak mau. Padahal sederhana gitu. Sederhana banget. Tidak susah. Tapi kitanya nggak mau. Kenapa Kanjeng Nabi bilang jangan iri, kecuali pada 2 orang tadi. Yang pertama, irilah pada orang yang diberi Allah bacaan Quran banyak, diberi Quran hafalan Quran banyak, hafalan Quran bagus, hafalan Quran banyak, bacaan Quran bagus, diulang-ulangi bacaannya, diulang-ulangi hafalannya setiap pagi dan sore. Ada ayat di dalam surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an. Tidaklah aku keluarkan dari Al-Quran itu, kata Allah, fahuwa shifa'u wa rahmah. Ya. Allah tidak mengeluarkan dari dalam Al-Quran itu kecuali sesuatu yang akan mendatangkan sifat. Sifat itu bisa bermakna obat. Ngobati wong loro ati, wong sedih, wong susah, wong bingung, wong lagi kacau, lagi galau, lagi apapun. Kalau dia bersungguh-sungguh membaca Quran itu karena Allah, maka akan didatangkan obat penawarnya dari Quran itu. Kegalauannya hilang, kesedihannya hilang, kesusahannya hilang. Segala apapun yang dia alami akan diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu bisa bermakna penawar. Ya, penawar kemiskinan, penawar kesulitan, penawar apapun. Bisa menjadi penawar. Jadi kalau lewes maca Quran itu istiqomah benar-benar karena Allah kamu membaca. Maka kamu tidak akan miskin. Kamu tidak akan bingung, kamu tidak akan menemukan jalan kesulitan. Yang kamu temui kemudahan. Makanya di situ disatakan wa huwa shifa'u wa rahmah lil mu'minin. Ini yang dilupakan. Lil mu'minin, orang yang meyakini. Meyakini bahwa Quran ini kitab suci, kitabnya Allah. Ini petunjuk kehidupan, ini pedoman kehidupan. Ini kandungan isinya akan membawa banyak kebaikan dalam hidup. Itu ciri orang yang meyakini. Dari dia membaca Quran itu tidak sekedar membaca, tapi meyakini. Susahnya apa sih membaca surat Yasin? Loh. Iki jaminan wae. Kon maca la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setiap selesai salat subuh dan maghrib. Sebelum berubah duduk tahiyat, ya Allah jamin hidup pun tidak akan kurang. Yasin itu jantungnya Quran. Sopo-sopo wong sing gelem maca Yasin minimal setiap pagi hari. Minimal setiap pagi hari setelah malaikat sengeng itu. Sak mari salat Isra. Allah mudahkan jalan rezeki buat tentunya. Buat diri. Lulek sing wis apal sing lancar kok Ustaz Teguh kok Valdera. Paling 7 menit rampung. Lek kok aku gradul-gradul macane ya. Enggak lancar. Iso 15 menit mungkin iso 20 menit. Loh apa artinya sih 20 menit? Apa artinya sih 15 menit itu? Begitu.
Nggak ada artinya. Dibanding waktu kita yang kita pakai ngobrol, kita pakai macam-macam itu. Nggak berarti sama sekali. Tapi bernilai yang luar biasa. Kita tinggalin. Bacaan Quran ini bukan hanya untuk diri kita, untuk Allah juga. Makanya Rasulullah suruh. Jangan iri kamu, kecuali pada dua orang ini. Karena siapapun yang menghidupkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, mengistiqomahkan membaca Al-Quran, apalagi mentadaburinya dengan baik, berarti dia telah berbuat untuk Allah yang terbaik. Dan Al-Quran itu tidak mendatangkan apa-apa. Kepada orang-orang yang dolim. Ila khosaro. Kecuali kerugian. Siapa yang dikatakan yang mendapatkan kerugian yang dikatakan orang-orang dolim itu? Orang bisa maca Quran, lancar maca Quran, bahkan setengah apal, tapi orang tahu gelem maca. Ini masuk golongan orang dolim. Orang tahu Al-Quran itu kitab suci, pedoman hidup, petunjuk hidup, tapi nggak mau dipelajari. Nggak mau mempelajari, nggak mau mengamalkan, nggak mau membacanya. Dolimnya. Wong duwe Quran, wakai Quran itu, tonton yang etalase, ora tahu dibuka belas. Itu orang-orang yang mendapat kerugian, dolim dia. Akhirnya hidupnya penuh kerugian, kurang terus. Karena dia meninggalkan petunjuk hidupnya, dia meninggalkan pedoman hidupnya, dia meninggalkan sesuatu yang akan membawa kemanfaat yang besar pada hidupnya. Cetok iki kan. Mau ngomong apa? Wong ngomong hadis saiki kan sok-sokan. Hadis Bukhari nomor sekian. Halaman sekian. Apa pentingnya? Ora penting ngono-ngono iku. Pentingnya apa sih? Sing penting ku sampai no amal no. Lu wong saiki itu banyak ngomong tok. Ono pengajian tanya, "Ustaz, itu hadisnya sahih apa tidak sahih?" Oh, kayak wis belajar agama ning Mekah ono 30 tahun sampai takoni ngono. Nah. Lah saya enggak tak jawab, aku gak ngomong sahih apa gak sahih. Kebaikan yang bernilai tinggi itu tidak akan pernah saya tinggalkan. Santri-santri biyen orang-orang dulu ngaji itu gak ono sampai berani tanya itu hadisnya hadis siapa, riwayat siapa, hadisnya sahih apa gak sahih, dhaif apa hasan, enggak enak. Begitu kiai menyampaikan ini dan itu kebaikan, itu bernilai, dijupuk, diamalke. Itu yang namanya sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taati. Ditaati itu dijalankan, diikuti, dilakoni. Lalu dirungokno gak dilakoni, gak dijalankan. Orang beda mek Yahudi. Umat Nabi Musa. Takut terus. Takoni akeh tapi sami'na wa asoina. Mendengar tapi mengingkari, tidak mau menjalan. Itu wis jelas loh. Wis gak usah sing muluk-muluk. Ora usah ngene, saiki sugih oleh proyek akeh ora iso diri wong itu menjatahi ngono kok. Tapi yang kita pikir berkah apa enggak dia? Loh, kalau dia duitnya banyak, sobone masjid, suka berjamaah, suka hadir di majelis-majelis taklim, suka mencari ilmu, suka bersedekah, suka membantu orang lain, suka membangun masjid, ada masjid dibangun, bantu dengan itulah keberkahan. Tapi mau dikei soge, atau ambek masjid, atau ambek majelis taklim, atau ambek kebaikan, ya nggak ada berkah di situ. Nggak akan bisa nikmat ya. Akhirnya yang ada di pikirannya dunia dan dunia. Yang kedua, iriya marang wong sing diwenehi Allah harta lebih. Lebih itu bukan berlebih-lebihan. Valdera kemarin dapat rezeki 200.000. Padahal kehidupan dia hari ini cukup 1.000 cukup.
Sedekah lebih nih. Gak ketang 50.000. Lek cek wedi gak diganti mamane. Wah, arep sedekah 100 ya diganti. Lek gak diganti piye iki gitu. Hah? Lek gak diganti piye? Lek mikire ngono, ya toh? 50 wae. Aja 100. Tapi lek yakin Allah ganti, ya lebihnya. Yang penting hari ini tidak kurang. Dan Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Coba Al-Quran. Banyak ayat yang mengatakan barang siapa yang memberi pinjaman yang baik pada Allah. Maka Allah akan menggantikannya yang jauh lebih baik dari apa yang dia keluarkan. Ini yang jamin Allah. Yang jamin presiden gak percaya aku sih. Yang jamin gubernur gak percaya. Tapi kalau sudah bisa menjamin Allah tidak percaya ya kebangetan. Sedekah itu sama Allah sudah digambarkan di dalam Al-Quran itu ibarat kau itu sedekah. Kayak nanam satu biji. Ya. Yang satu biji itu tumbuh satu pohon yang besar. Yang pohon ini bercabang 7. Yang masing-masing cabang itu berbuah 100 buah. Ya. Maknanya apa? Lek kowe iku sedekah, kamu bisa mendapatkan balasan atas sedekahmu itu 100 tadi. Sak cabang no. Bisa jadi kamu dapat 200. 2 cabang. Bisa 300, bisa 400, bisa kamu dikasih semua itu buahnya. 700 itu. Dan di akhir ayat itu Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wis cetok gitu loh. Jadi paling apes wong sedekah itu oleh 100. Jadi orang yang sedekah paling apes itu lek menurut Quran ini oleh 100. Minimal itu. Lek kon sedekah 1000, minimal kon oleh balasan 100.000, minimal. Yakin dapat. Lek ragu-ragu, ya oleh ragu-ragu. Innamal a'malu biniat gitu loh. Lek kamu yakin sedekah ini akan mendatangkan balasan Allah lebih baik dari yang saya sedekahkan, pasti dapat. Jalannya dari mana? Layak tasib. Bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Jangan pernah menyandarkan rezeki pada pekerjaan kita. Keliru banget. Jangan pernah menyandarkan rezeki itu pada perdagangan kita. Sangat salah. Jangan pernah menyandarkan sedekah kepada kepintaran kita. Keliru banget. Jangan pernah menyandarkan rezeki itu dari apa yang sekarang ada pada diri kita. Karena yang paling berhak membagi rezeki, yang paling berhak mengatur rezeki, itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dipahami. Ini kekeliruannya kita di situ. Jadi hidup itu indah. Hidup itu sederhana. Kowe mau dikon nglakoni tok. Wa mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sederhana banget. Liya-liyane urusan Allah sing jamin Allah. Lah kowe kok ribut. Kok kowe cek wedi miskin. Kok cek wedi ngene, wedi ngono. Kamu tahu saya? Pernah antum lihat saya ketakutan dengan masalah gemolong? Santai saya. Padahal duit saya udah keluar segitu banyak kan. Iya. Kenapa? Saya punya Allah kok. Kalau Allah menghendaki baik untuk saya, masalah itu, pasti Allah datangkan kebaikan. Kalau memang Allah tidak meridhoi itu untuk mendatangkan kebaikan, rezeki yang banyak buat saya, ya sudah, pasti Allah ganti jalan yang lain. Saya nggak pernah ketakutan apapun. Saya yakin Allah itu segala-galanya. Allah itu yang paling bisa. Udah.
semuanya lewat deh. Gitu loh. Jadi dua ini loh sederhana banget. Jangan iri kecuali iri kepada dua orang ini. Dua pira 10.000 ya sedekah 10.000 dan sedekah yang paling baik, paling bisa mendatangkan nilai yang lebih itu kasih makan orang. Kamu punya kelebihan 50.000 hari ini, cari Pak, Bu, tolong dibungkuskan ini jadi 8. Atau gue 7.000-an, Bu, cek rada akeh. Kasih tukang beca. Saya itu melihat orang seneng aja. Gak mikir Allah kok balik nambahi rezekiku apa melipat gandakan. Wis gak terpikir itu. Saya tatkala membagi nasi. Matur nuwun nggih Pak, alhamdulillah. Niki wong dereng maem ngenteni penumpang. Itu sudah ngademno hati, ngademno pikiran. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak berbalas kebaikan yang lebih baik. Mana mbok yo apa wis keadaan apapun tetap saya usahakan untuk berbagi setiap hari. Pagi sore ini sedekah biasanya aku lek subuh nang masjid nyemplungi. Sore nyemplungi. Tapi lek aku subuh nang masjid kene engko dhuwur masjid kono nyemplungi meneh dhuwur. Asare ning kono pas gak jamak ya nyemplungi meneh. Pokoke beda masjid. Lek masjidnya pancet ya tak isi sampai sore. Nah, itu. Maka apa yang sekarang antum lihat ke saya kok santai, kok tenang. Karena saya merasa dijamin Allah. Gitu loh. Saya nggak pernah takut sama sekali dengan apapun. Saya hanya takut kepada Allah. Saya bersandar sepenuhnya kepada Allah. Saya serahkan hidup saya kepada Allah. Sudah nggak ada yang lain. Gitu. Jadi jangan dibuat susah, jangan dibuat bingung, jangan mencari-cari hal yang nggak penting. Coba, 7 juta, ngomong ngono tok. Coba tuh kok nek keramik masjid. Hah? Coba kayak mangan wong-wong sing gak duwe-duwe iku. Banyak di pinggir-pinggir jalan. Lebih cepet balik. Kowe golek ilmu-ilmu ngono iku turun karuan juga bisa menerapkan dalam hidupmu. Buat duit wis pasti. Sama orang ikut MTR. Pelatihan seminar nang Bogor, nang di bayar piro? 3,5 juta. Ngapain? Batalin. Belikan makanan. Atau kamu ke rumah sakit. Cari orang yang miskin yang lagi sakit, dia butuh uang, enggak punya duit. Kasih. Loh itu ada kisah loh. Teman saya itu anaknya sakit. Anaknya masuk rumah sakit belum ada BPJS. Dia nggak punya asuransi apapun. Belum ada BPJS, dia nggak punya asuransi. Anaknya masuk rumah sakit, kena radang usus. Saat anaknya masuk rumah sakit hari kedua, setelah dia nebus obat, resep dokter nebus obat. Dia lihat ATM-nya itu tinggal 1.850.000. Padahal argone kan melaku tiap hari. 2 hari aja dia sudah dapat hitungan kurang lebih sudah 5 juta sekian. Dia nggak bingung, santai aja. Istrinya, ya apa Pak, santai wae. Kok aku bar salat 2 tak njaluk ning Gusti Allah. Setelah dia sholat duha di musolanya rumah sakit itu, dia melewati tempat bagian administrasi pembayaran, ada ibu yang nangis. Kenapa Bu? Anak saya itu sakit. Hari ini harus pulang. Tapi uang saya kurang untuk bayar. Saya minta waktu untuk bayar kekurangannya 1 bulan lagi nggak boleh. Padahal saya nggak punya. Kalau nggak boleh pulang. Kalau nggak boleh pulang kan nambah lagi biayanya. Kurang berapa Bu? Kurang 1,5 juta Pak.
Oh, nggih. Dia ngomong apa-apa, pergi dia ke ATM, diambil 1,5 juta. Dikek ibu ini Bu, bayarin. Loh ini loh, orang cuma punya duit 1,850.000, disumbangke ning wong liya 1,5 juta, padahal anak dhewe sakit. Kalau besok muncul resep baru, apakah dia bisa beli obat apa enggak? Enggak mikir sudah. Yang dipikir ini kepentingan orang ini. Selesai, balik ke kamar anaknya, bener ada resep lagi. Tebus resep 300.000. Pas. Karek 50.000 ya. Oh, 1,850 ya. Istrinya disuruh ngambil. Kaget istrinya. Lupa. Kok duitnya ngari sakmene? Sesuk lan resep meneh piye? Mau iku ana ibu-ibu nangis-nangis. Anake iki wayahe mule. Ora mule. Kurang 1,5 juta. Ya wis tak keke sik. Sakke. Wis apa jare Gusti Allah meneh. Sore-sore habis sholat asar ditelepon temannya yang sudah lama tidak ketemu. Lebih 5 tahun tidak ketemu. Ada di Kalimantan. Telepon. John. Kowe ning ndi? Kok aku krungu anakmu di rumah sakit? Iya. Kok teko ndi? Ana kanca ngomong aku cerita. Piye? Iya gak piye-piye wong lara kok. Nek pira biaya ini? Ora ngerti yo. Iki 3 dina iki yo. Sing jelas wis duwite entek. Wis nek duit mau arek 350 tebus apa 300. Sembuh sesuk dodol apa wis pokoke anake sing penting mari sik, sehat sik. Santai John. Gusti Allah sugih jare. Kowe duwe rekening BCA ora? Gua apa? Ya wis pokoke njaluk rekeningmu kene. Piro? Catatan. Catat. Dicatat. Besok pagi dia ke ATM ada isi 20 juta. 20 juta. Ditelepon temannya. Kowe ngirimi aku duit toh? Ora i. Wis tenan. Kowe kok njuk nomor rekening aku kok iki. Ya sak ngerti sing ngirim sapa. Aku ora mosok gak ngirim kok. Ya syukur rezeki teko Gusti Allah, minallah kuwi srimon. Oh, takon-takon barang jare kancane. Nah, itu. Kalau orang yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sedekahnya, berbalas. Saya kan pernah cerita toh. Saya itu dapat pekerjaan. Ya. Orang lain tidak mau mengerjakan palet itu. Karena nilainya 500 juta. Dihitung-hitung, paling akeh oleh 1 juta. 10%. Padahal resiko bikin palet itu besar. Iso-iso rugi. Semua mundur. Saya dipanggil. Gimana Pak ini? Sanggup? Siap Pak. Bahannya itu meranti batu. Golek ongel. Sulit cari meranti batu. Tapi saya yakin aja. Saya cari ke teman sana, teman. Semua bilang, ini angel Ustaz. Sama kalau mau beli meranti batu, jangan beli yang sudah potongan. Cari yang gelondongan, dipotongkan. Baru bisa masuk. Yeah. Kalau sudah yang batangan itu mahal. Yes. Singkat cerita, saya masuk ke rumah teman yang biasa main borong kayu-kayu itu. Di dekat itu ada masjid yang saya tahu sudah hampir 2 tahun nggak rampung-rampung. Saya tanya, masjidmu itu gak dadi-dadi toh? Iya toh. Jane iku bahane lengkap. Keramik ono. Keramik semua karek semen mbek tukang tat. Butuh semen mbek tukang. Semennya butuh sekian sak, borongan masang keramik semua itu butuh sekian. Oh ya wis.
Makasih, gampang. Pulang. Saya pergi ke tempat teman saya yang punya toko bangunan. Saya tanya, Gus, aku utang semen sak sak oleh enggak? Paling suwe sebulan tak bayar. Gua apa tat? Wis aja takok gua apa. Aku utang oleh enggak? Oleh. Ya wis. Tulisan bone. Aku nulis jeneng. Jenenge mbahku sing wis mati-mati ku. Jenenge bapakku, jenenge ibuku, jenenge anakku, bojoku tak tulis kabeh. Ora tuwa barang masuk. Ya. Wis tak serano. Iki kirimen nang masjid kono. Ya. Waro iki sedekah semen atas nama ini. Neng kono rekne jenengku. Tidak ada nama saya. Saya tidak menyantumkan nama saya. Yang saya cantumkan nama kakek saya, nenek saya, semua mertua, orang tua saya, anak saya, istri saya semua. Wis, kirimin ya. Jangan ngomong ke aku. Pokoknya iki sedekah iki. Pergi ke tempat teman satunya. Min, duit nganggur 20 juta enggak? Gua apa tuh? Pokoknya aku butuh. Insya Allah 1 bulan tak kembalikan. Pinjam, tak kasihkan ke teman saya yang kayaknya panitiamu, gue mau bayar ongkos tukang. Korongan. Dah. Tidak lama setelah itu, besoknya saya ditelepon teman, Tat, di Bromo itu ada kayu hutan. Orang sini kalau bilang kayu apa saya lupa. Tapi warnanya merah persis meranti batu, Tat. Watos, dipaku susah. Kudu dibur. Murah, Tat. Penduduk sini sanggup nyarikan. Kalau sama ini. Ya wis, sesuk ya. Besok saya mau ke sana. Janjian. Pagi-pagi, saya habis ngaji pagi, habis baca Quran. Karena saya mau pergi, saya sholat duha. Biasanya sholat duhanya siang. Ini sholat duha pagi. Tidak lama datang teman saya yang biasa saya kasih kerjaan cor-coran aluminium, cor-coran kuningan. Itu datang. Datang ke saya tanya, Tat, Bah, manggil apa? Bah, boten tentang kerjaan ta. Sik sepi di pirang-pirang wulan ya gak ono orderan cor-coran. Kok kapan lah ono tak kei. Ayo, awakmu arep Pasuruan. Kamu kan rumahnya Pasuruan. Melu aku. Aku arep ning Bromo. Ana perlu mek kanca. Mengko mulai tak terke iku. Nggih mboten apa-apa, tapi kula enten janjian badhe pesen plat dapat kerjaan, plat dipotong-potong damel niki. Jenengan nampiraken riyen gitu, daerah Mayangan, ya. Saya enggak pernah lewat daerah itu. Lewat. Nah, setelah sampai di tempat dia beli plat itu, bukan toko besar tapi yang model bekas-bekas plat potong-potongan. Sebelahnya ada toko, saya turun, saya beli aqua, beli rokok. Begitu saya mau masuk ke mobil, di seberang jalan itu ada tumpukan papan, tumpukan balok sudah potong-potongan. Saya yakin itu meranti batu. Merah. Nyebrang saya. Saya tanya, Bu, niki kayu napa? Oh, niki meranti batu, Pak. Saya niki, Pak. Niki pas dapat borongan potong-potongan, murah ini, Pak. Kalau mau beli. Saya butuh banyak. Ya, saya panggil anak saya. Celuk anak. Sampean butuh berapa? Saya butuhnya. Oh, ada Pak di gudang, saya punya banyak. Nyang-nyangan rego. Deal rego. Ya. Yang heran lagi, balok itu potongannya sesuai dengan yang saya butuhkan. Pas ukurannya. Orang motong meneh. Papane itu pas yang tak butuh. Orang motong meneh. Saya telepon tukangnya yang borong. Mas, iki aku oleh meranti batu. Papane wis potongan. Balok wis potongan. Persis. Sampai tinggal nyetel tok masang ngebur. Berarti borongannya orang sakmono toh. Orang gerajir apa kok.
Ya kudu dikurangi. Oh nggih mboten napa Pak, kula kurangi. Ya wis. Langsung diangkut truk. Berapa saya dapat untung dari sini? 300 juta. Yang seharusnya 50 juta itu. Yang harusnya 50 juta dapat 300 juta. Terus ketutup kabeh. Langsung tuku Camry aku. Ini tenan itu. Nyata, ini kisah nyata, bukan bohong-bohongan. Semakin kita yakin dengan kebesaran Allah, kita yakin bahwa yang bisa ngatur rezeki kita Allah, yang membagi rezeki kita Allah, yang menjamin rezeki kita Allah, kita nggak segan-segan sodako karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya kalau saya mau sodako, kok ada muatan-muatan selain Allah, tak batalin sih. Saya nggak mau terkotori. Itu nyata. Jadi kalau dua hal ini kita jalankan benar. Ngaji isuk sore, sing temen karena Allah, baca Quran karena Allah, sedekah karena Allah. Wis tala uripmu pasti penak. Ora mungkin miskin. Ora mungkin kekurangan. Karena Allah jamin hidupmu tidak akan pernah kekurangan. Ora usah sugih-sugih nemen ora kurangnya enak kok. Ya. Wis urip cukup enak pengen tuku Mercy iso cukup. Duitnya cukup ya. Cukup. Pengen apa cukup. Orang oke. Kok Ustaz Teguh cita-cita bojone papat cukup, ngene bojo papat. Pokoknya cukup, ya. Itu. Jadi jangan mempersulit hidup, jangan takut dengan hidup, jangan takut kita akan kekurangan selama kita tetap menjalankan hal terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala.